Sriwijaya FC rupanya masih menyisakan 10 pemain yang berstatus kontrak, usai kandas di Liga 2 2021 kemarin. Di mana, ke-10 pemain itu masih berstatus kontrak hingga Februari tahun 2022 mendatang. Sekretaris PT Sriwijaya Optimis Mandiri atau PT SOM selaku pengelola klub Sriwijaya FC, Faisal Mursyid mengatakan bahwa masih ada 10 pemain yang berstatus kontrak hingga Februari tahun 2022 mendatang. Satu di antara 10 pemain itu ialah pemain sekaligus asisten pelatih Sriwijaya FC, Amrizal. Sisanya, rata-rata habis pada tanggal 31 Desember tahun 2021 mendatang. Faisal Mursyid menegaskan, bagi 10 pemain yang berstatus kontrak hingga Februari tahun 2022 tadi akan tetap dipenuhi haknya sebagai pemain. Dengan catatan, yang bersangkutan belum mengajukan atau dipinang oleh klub lain dari Sriwijaya FC. Ada sekitar 9 atau 10 lah ya. Pemain kita durasi kontraknya masih sampai dengan bulan Februari. Mereka kan kita kontrak itu kan terhitung mulai tanggal 1 April. Kita hitung saja 11 bulan ke depan gitu, 11 bulan ke depan itu. Jadi kontraknya itu berakhir di bulan Februari. Artinya itu dibayarkan bulan Maret atau bulan Februari, Pak? Ya, bulan Maret. Bulan Maret, Pak ya. Kecuali kalau pemain tersebut ada misalnya ya terjadi perpindahan pemain, artinya nanti kewajiban kita itu berakhir. Berakhir itu, Pak ya. Iya, karena itu sudah di klub yang berbeda. Tapi sejauh ini belum ada, Pak ya, permintaan untuk mereka mengundurkan diri untuk pindah ke klub lain, Pak? Sampai sejauh ini yang 9-10 orang belum ada. Kecuali di luar itu ada 1 orang, cuman namanya belum bisa kami sebut dulu karena memang secara administrasi kami khususnya kami selaku sekretaris perusahaan tentunya menunggu arahan dari direktur teknik dan manajer. Tanpa ada arahan dari direktur teknik atau manajer, secara administrasi belum bisa kami jalankan gitu. Karena ini kaitannya kan ini masalah durasi kontrak yang sedang berjalan gitu. Nanti kan kalau pindah misalnya ke klub Liga 1, nah ini gimana teknisnya gitu. Kalau untuk yang pemain yang lainnya rata-rata di akhir Desember ini, Pak? Ya, rata-rata pemain yang kita rekrut di atas bulan April itu rata-rata itu habisnya di tanggal 31 Desember 2021. Pak, bagaimana dengan ini, Pak? Kan biasanya para pemain maupun pelatih dengan kontrak tersebut masih berlangsung, artinya kewajiban-kewajiban dari pihak perusahaan untuk membayarkannya itu tetap jalan, ya, Pak? Ya, perlu juga kami sampaikan bahwa untuk pelatih itu rata-rata itu 31 Desember gitu kan. Kecuali Amrizal gitu kan. Nah, kita karena untuk official beda dengan pemain gitu kan. Karena dia kita juga akan memperhitungkan untuk musim ke depan. Di awal kompetisi kita rekrut bukan 1 musim saja gitu. Kita memperhitungkan untuk musim tahun 2022. Jadi jika kemarin kita lolos ke semifinal dan lolos ke Liga 1, artinya kita tinggal melanjutkan saja itu. Jadi itu tujuan daripada pimpinan kami, terutama direktur teknik yang menyatakan kontrak itu ada 11 bulan gitu. Pak, bisa diperjelas, Pak, kalau Amrizal itu sendiri kenapa, Pak? Ada pengecualiannya gimana, Pak? Amrizal itu kan awalnya kan kita rekrut juga sebagai pemain. Ya, awalnya sebagai pemain, akhirnya Amrizal direkrut juga sebagai asisten pelatih. Asisten pelatih yang berangkat pemain gitu. Kalau kontrak Amrizal sendiri sampai kapan itu, Pak? Sampai bulan Februari. Februari juga, Pak. Februari ya. Faisal Mursyid mengatakan hingga saat ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi antara lain presiden klub, direksi, manajemen hingga di jajaran kepelatihan.
Mereka mengadakan evaluasi selama klub menjalani kompetisi di 2021, serta menyusun proyeksi menghadapi kompetisi Liga 2 2021 mendatang. Hal yang kita lakukan sekarang ini adalah evaluasi dari pimpinan, dari presiden klub dengan direksi bersama manajer, gitu. Bersama manajer berdasarkan dari pelatih kepala, coach Neil, gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi ada dua hal, evaluasi dan proyeksi ke depan 2022 Pak ya, untuk pembentukan kompetisi tim. 2022. Karena memang untuk kompetisi 2021 kita ini kan mengalami penundaan beberapa bulan, sehingganya terjadi perpanjangan durasi, gitu kan. Makanya kalau terjadi perpanjangan kompetisi, ya perjanjian itu kita adendum, kita adakan penambahan perjanjian di perjanjian utama tersebut, gitu. Oke Pak. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.